Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Gini Bang Zuma, Bang Zuma sebelum dia menulis surat ini, surat-suratnya nih kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ini Bang. Iya, itu surat dari mana dia dapat ilmunya? Nah, dari ahli Taurat loh Bang. Dia berarti karangan sendiri. Orang Yahudi loh Bang. Iya, berarti karena dia pintar dia karang sendiri. Tidak Bang, kalau dia karang sendiri dia akan kontradiksi dengan Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Lalu dari mana kawan? Dari mana 13 buku ini? Dari mana? Nah, setelah dikonvertir dengan dia di kota Damsyik, setelah matanya buta itu Bang selama 3 hari ya. Iya, pertanyaan saya dari mana 13 buku ini dia dapatkan? Kecerdasannya sendiri, kelicikannya, atau karena dari mana ilmunya ini? 12 buku, 13 buku ini dari mana? Kan Tuhan bisa memakai Bang. Siapa bisa masalah generasi. Bang Zuma sekarang, saya tanya sama Bang Zuma, ketika Yesus memakai Bang Zuma sekarang bahwa menceritakan tentang kebenaran Yesus, jangan kamu percaya. Jangan kau percaya. Nggak. Jangan kau percaya. Ini saya mengatakan Yesus datang kepadaku, jangan kamu percaya. Kecuali matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, Yesus nampak di tengah langit, kita semua akan melihatnya, baru Anda percaya. Tapi kalau saya cuma mengatakan, semalam saya salat tahajud, saya ketemu dengan cahaya, di mana cahaya itu menggunakan jubah putih, rambutnya panjang, namun wajahnya tak nampak, dan itu adalah Yesus. Jangan kau percaya, sudah dibilang jangan percaya. Jangan, inilah akibatnya. Anda belepotan kan? Ketika Yesus mengatakan, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti tak ada lagi. Dan pada saat itu belum ada kitab Roma. Pada saat itu belum ada Galatia. Pada saat itu belum ada cerita, siapakah kau Tuhan? Belum ada cerita itu. Sementara sebelum cerita itu muncul, Yesus sendiri sudah menamatkan ajarannya. Bahkan Yesus mengatakan apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Nah, Paulus dari mana firmannya dia? Paulus ini dari mana? Sedangkan Yesus sendiri tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, kecuali apa yang diperintahkan untuk dia katakan yang dia sampaikan. Itu Yesus. Nah, sekarang Paulus dari mana firman ini? Karangannya ini dari mana? Dari Yesus tak mungkin. Tapi kalau dikatakan dari bisikan Kristus yang datang kepadanya, itu betul. Tetapi itu bukan anak Maria, tapi Kristus lain. Oke, udah Bang. Sudah. Jadi kalau Kristus lain yang akan berbisik dengan Rasul Paulus, tentu semua ajaran di Matius yang tertulis yang dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes akan terjadi pertentangan Bang. Saudara, izinkan saya menjawab ini pernyataan saudara. Oke, silakan Bang. Kenapa Injil Filipus ditolak? Kenapa Injil Barnabas ditolak? Kenapa Injil Thomas ditolak? Kenapa Injil Maria ditolak? Kenapa? Ada di dalam satu buku. Ya kenapa? Pertanyaan saya, kenapa ditolak Injil-Injil yang lain? Karena di dalam kitab tentu ini kan perkataan-perkataan yang mendukung apa yang diajarkan oleh Yesus. Mungkin saudara, jawabannya kenapa ditolak, disembunyikan Injil-Injil itu? Karena bertentangan dengan surat-surat Paulus. Kenapa Lukas, Markus, Matius, Yohanes tidak disembunyikan? Karena 4 kitab yang kanon ini, yang lolos di pengkanonan ini, itu rada-rada mirip dan tidak bertentangan dengan surat Paulus. Makanya 4 ini diloloskan, yang lainnya itu tidak diloloskan. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan bahwa ini lolos, ini yang tidak lolos? Siapa? Tentu bukan saya ini yang meloloskan. Tentu bapak-bapak gereja sebelumnya kita bapak-bapak gereja, ya kan?
Jadi bapak-bapak gereja yang terpilih ini mana yang cocok dengan ajaran nenek moyang kita nih? Coba melihat, coba periksa Lukas dulu. Coba periksa Barnabas. Oh ini nggak cocok. Masa di situ bilang Yesus kawin punya anak? Nah, ini nggak cocok, ini nggak cocok. Simpan itu. Ini Lukas gimana? Wah ini bagus ini. Bisa dipelintir. Pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud. Oh ini cocok, ini cocok. Maka loloslah otoritas gereja, bapak-bapak gereja utama, poros utama, angkatan pertama yang meloloskan kitab-kitab ini. Makanya disebut kitab kanonik. Kalau saya menyebutnya kanyonik, lama-lama disebut kitab kalonjing kan gitu. Jadi saudara, kalau kita berbicara mengenai keyakinan Kristen, satu hal yang perlu Anda pahami. Kristen ini adalah agama yang offside dari ajaran Yesus. Satu hal yang paling sederhana tadi. Ketika Yesus mengatakan jangan kamu percaya, tapi Kristen percaya, masolanglah generasi, hancurlah kalian. Semua ajaran yang kalian pakai, mau dia itu kasihi musuhmu, kasihi tantemu, kasihi ponaanmu, kasihi istri tetangga, kasihi semuanya, percuma karena Anda sudah offside. Nasihatnya jangan percaya. Bahkan Anda sendiri tadi mengatakan, meskipun orang itu mengajarkan kebaikan, meskipun orang itu mengajarkan kasih, meskipun orang itu mengajarkan kemudian untuk membantu orang, meskipun jangan percaya. Ya iya betul memang. Jangan percaya. Apabila kamu percaya, apa akibatnya? Akalmu rusak, ilmumu tak bermanfaat, kecerdasanmu menjadi semu. Makanya dalam 1 Korintus 1 nomor 23, Paulus mengatakan apa? Salib itu adalah kebodohan bagi non-Yahudi. Inilah kalian terjadi. Bodoh enggak itu? Ketika dikatakan, paman, ya apa? Kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya ya. Iya paman, belum 5 menit, ada orang datang kepadanya. Sini lu. Ada apa? Aku bertemu dengan Mesias di padang gurun loh. Masa? Di mana? Kamu percaya nggak? Percaya. Sini aku baptis kau dalam 3 nama Tuhan. Percaya. Padahal baru-baru dibilang jangan percaya. Kenapa demikian? Karena otaknya udah hilang akal, kecerdasannya udah dicabut. Inilah yang Al-Quran katakan, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ini sederhana, Bung. Ini sederhana, tapi cobalah. Kalau Anda mengaku pengikut Yesus yang asli, mustahil Anda menjadi Kristen. Mustahil. Sudah bertahun-tahun, dari sejak tahun 2008 saya gaungkan ini. Apa kata saya? Kalau orang Kristen itu percaya kepada Yesus anak Maria, mustahil dia menjadi Kristen. Karena Kristen itu bukan ajaran anak Maria. Kristen itu adalah ajaran Kristus yang datang kepada nabinya Paulus. Pauluslah yang mengajarkan agama Kristen itu. Dari mana Paulus mendapatkan ajaran Kristen? Dari makhluk roh yang datang kepadanya, mengaku-ngaku Yesus, padahal bukan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Dia tidak mengatakan apa? Waspadalah kepada malaikat, waspadalah kepada Tuhan, waspadalah enggak, dia mengatakan waspadalah kepada planos, penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kapan itu guru? Jadi apabila ada yang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di situ, itulah waktunya. Jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kelak kedatanganku. Kalau aku yang datang, tanda itu pasti ada. Tapi kalau ada yang mengaku 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 1 miliar, 1 triliun mengaku bertemu dengan aku, tapi tanda-tanda itu tidak ada. Maka apa? Jangan kamu percaya. Silakan direnungkan, silakan dipikirkan, apakah yang disampaikan oleh Bang Zuma ini salah? Apakah saya menyesatkan Anda?
atau saya mencoba untuk mengangkat Anda dari kesesatan? Anda lah yang pikirkan. Begitu juga Kristen-Kristen yang ada di bawah, yang ada di YouTube, yang mendengarkan penjelasan saya ini. Itu dalil kawan, itu dalil. Tolong nanti Kristen ketika hari Minggu kalian ke gereja, pertanyakan kepada pendeta. Pak pendeta, ini di dalam kitab kita Yesus berkata apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias, mengaku bertemu dengan Kristus, kata Yesus jangan percaya Pak pendeta. Terus kenapa kita percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Mesias? Padahal nasihatnya jangan percaya. Kita ini sebenarnya antikristus atau apa sih? Coba tanyakan kepada pendeta. Pasti dia akan mengatakan, wah, Roh Kudus mau lagi tidur. Kau lagi tidak ada dalam bimbingan Roh Kudus. Atau kau jangan diam. Jangan kau bertanya, diam saja, imani saja. Bayar perpuluhan, jangan lupa. Begitu saudara. Silakan kalau masih ada yang ingin Anda pertanyakan tentang materi ini. Ya, oke. Tentu ini tadi Bang Zuma sudah membahas lebih banyak tentang Bible nih Bang. Dan tentu kalau Bang Zuma ini sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tentu saya akan mempercayai apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Karena kenapa? Bang Zuma akan berkompeten di dalam Kristen. Nah, karena Bang Zuma adalah yang bukan percaya kepada Yesus itu sendiri, maka saya juga katakan bahwa apa yang Bang Zuma sampaikan adalah sah-sah saja, karena itu atas dasar pikiran dari Bang Zuma. Dan siapapun yang sudah hadir 5.000 nih loh Bang, dan itu sah-sah saja, karena ini adalah suatu statementnya Bang Zuma yang Abang Zuma percayai dan Abang Zuma pelajari tentunya. Nah, kalau sesungguhnya Bang Zuma tadi sampaikan bahwa Tuhan, apakah Tuhan boleh memakai Rasul Paulus? Paulus itu sah boleh. Apakah Tuhan Yesus itu bisa memakai Bang Zuma? Jauh lebih hebat dibanding yang sekarang. Sah-sah saja boleh. Di mana belajar? Ini ada firman, ada Alkitab. Iya Bang. Berarti Anda tidak percaya kepada Yesus kalau begitu. Nasihat Yesus jangan kau percaya kok boleh pula. Gimana ceritanya ini? Bang, 1 Yohanes 1 Bang. Firman adalah Allah dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang Abang sampaikan itu firman yang sudah ada di dalam kitab ini. Cuma pengertiannya aja yang salah sesungguhnya Bang. Kok jadi salah pengertian? Jadi maksud Anda ketika Yesus mengatakan jangan percaya, maksudnya di situ percaya gitu? Jangan percaya kepada Mesias. Mesias ditunjuk cuma satu loh Bang. Bukan jangan percaya kepada Mesias, saudara. Jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu Mesias. Alamak. Wah. Gimana ini teman-teman? Ada nggak pasien yang lebih akut dari ini? Abang belum jawab dulu pertanyaan saya Bang. Oh, Abang bertanya. Iya. Inilah kalau akal mati, belum bertanya, ngaku bertanya. Tadi kan Abang bilang, Bang Zuma ini kan bilang tadi bahwa Rasul Paulus dari mana dia dapat pewahyuan seperti begitu sampai 13 kitab yang dia tulis. Betul. Oke, pasti Abang sudah tahu sebenarnya jawabannya. Saya yakin Bang Zuma pasti membacanya. Dari mana? Karena sebelum dia menulis Bang, dia ketemu dengan rasul-rasul atau murid-murid Yesus, betul ya? Coba di mana dalilnya tertulis Yohanes anak Zebedeus bertemu dengan Paulus? Tertulis di mana itu? Ini Bang, di Kisah Para Rasul ya. Ketika bersama-sama mereka makan di Oke. Di mana itu? Paulus bertemu dengan Yohanes itu di mana? Sebentar Bang, saya cari dulu nih Bang. Iya. Ketemu Barnabas juga ketemu. Barnabas juga bukan murid Yesus Bang. Gak pernah tertulis Barnabas ketemu Yesus, itu juga gak ada.
Masya Allah, Bunda Mila. Pria sejati kok begini ya. Jadi benar ya, 1 Korintus 14:10, oten titik-titik karena Kristus. Kristus palsu. Bunda Rahma menyedihkan sekali, Bunda Rahma. Silakan Kak, dilanjut Kak. Silakan dilanjut dulu Kak. Silakan. Ya, bagus begitu saudara, lembutkan hati saudara ya, supaya apa yang kami sampaikan, kalau salah Anda luruskan, kalau benar Anda terima. Itu. Gurunda, Tabe. Jadi kalau kita lanjut kepada pembuktian ya, coba kita lihat ya ajaran yang di bawah Paulus yang bersumber dari Kristus palsu itu kan, yang pengakuannya ketemu dengan Kristus palsu. Nah, ajarannya coba kita lihat dengan pengajaran anak Maria, Kristus anak Maria kan, berbeda, kontradiksi. Ya, coba. Kita membuktikannya. Ya, silakan. Jadi buahnya itu ya dilihat dari apa, pengajaran apa yang di bawah gitu loh, bertentangan. Matius 5:17 kata gak usah terlalu ribet, Bun. Turunkan saja celananya, Bun, periksa kepalanya. Kalau dia masih tertutup dengan yang sudah tidak tertutup, itu sudah bertentangan. Yesus mengajarkan sunat, Paulus mengajarkan tidak sunat. Coba periksa punya pria ini, tertutup atau sudah masih terbuka? Sudah terbuka. Dari situ aja dilihat. Boleh. Bang Zul mau boleh juga. Mungkin lebih ini Bang. Terbuka otaknya, Masya Allah, Alhamdulillah, bagus Bang. Enggak, maksudnya bukan itu, Bun. Maksudnya dia mau buka celananya, dia mau diperiksa. Jangan buka celana Rahmat. Maksudnya Bun, periksa Kak. Nah bilang itu, periksa mak Bun, aku ikhlas meskipun aku masih SMA. Aku ikhlas Bun, periksa mak. Iya, karena Yesus, Paulus mendedikasikan dirinya kepada orang di luar Bani Israel yang berkulub. Itu hasil dari pengajaran Kristus. Susah sekali sih Bang mengerti perasaan saya. Aduh, dari tadi apa yang dogma doktrin Bun. Ya. Suara Bunda kok kecil ya? Ya itu dia, emang nggak tahu. Belum ada ya headsetnya belum. Kupingnya Bunda yang tertutup juga. Itu Bun, ngapain susah kali kontradiksi. Periksa saja kepalanya. Kalau dia masih tertutup, dengan yang tidak tertutup pasti beda. Pengertiannya lambat loading dia. Ini seleron. Pengikut Yesus kepalanya semuanya terbuka. Pengikut Paulus kepalanya dilarang buka, harus tertutup. Itu bedanya. Tapi Gurunda izin. Si Paulus ini smart berarti ya. Cerdas dia nipu miliaran orang. Oh iya, orang Farisi itu orang cerdas Bun. Maka disebutkan dalam Al-Quran sebagai ahli kitab, ahli. Spesial tentang kitab-kitab, itu namanya ahli kitab. Al-Quran menyebutnya ahli kitab. Tapi bukannya orang Farisi ini orang yang bunai-bunai muridnya Yesus itu Gurunda? Iya, betul. Iya. Itu kan nyandak kan Bun, aku Bun. Biar nggak nyandak, otak masih bagus. Iya, orang Islam itu pinter. Itu di Kapadokia masalah kepala Gurunda, tempatnya itu, tempat murid-murid Yesus kabur itu di Istanbul, di satu kota namanya Kapadokia. Saya lihat sendiri loh, Gurunda mereka tinggal di bawah-bawah gua-gua itu, ada dapurnya, ada ininya, keren. Ayo Pria, sudah dapat Pak Pria? Iya. Kadang-kadang mereka oten tapi dia pun kepalanya terbuka. Kenapa Bang? Gimana Kak? Bunda Rahma sudah tidak bahas kepala kita, Bunda masih bahas kepala. Apa sih? Oke, kenapa Bang?
Lanjut Bang, udah kau dapat Bang? Ya, ini sebenarnya yang kepala terbuka dan kepala tidak terbuka sebenarnya itu adalah kebiasaan adat istiadat bangsa Yahudi itu, Bun. Adat istiadat, kepala multiper. Ya, orang Yahudi, orang-orang Israel harus kepalanya dibuka. Kristen harus ditutup. Karena pemberitaan Injil bukan hanya kepada orang-orang Israel, Bang. Makanya Rasul Paulus dia memberanikan diri untuk menceritakan bahwa bukan tentang buka ataupun tutup, bahwa semua orang harus menerima karena ini adalah berita tentang kerajaan Ya, surga. itu ajaran Kristus palsu yang menemui dia tuh dengan 13 surat-suratnya itu yang menyesatkan kalian, Bang. Bukan gitu juga kali, Bun. Bukan menyesatkan dia sesungguhnya. Justru kepada orang-orang yang tidak termasuk dari bangsa Yahudi, Bun. Justru orang Yahudi sendiri menolak Yesus, Bun. Kalau